Selamat datang di Kubris Kulineri Magubris. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa ya, Kor? Siapa ya? Spesial banget loh. Iya, karena dari gedung 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi, marilah kita panggil Chef Rudy. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita ngundang chef itu pastinya untuk membahas seputar dengan dunia kuliner. Nah, karena yang kita tahu, chef kan lumayan berpengalaman nih di dunianya, pastinya. Nah, kita akan bertanya-tanya. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini kan banyak makanan yang dikolaborasikan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satunya, yang akan kita bahas hari ini yaitu onigiri nasi kuning. Nah, menurut chef, gimana sih tentang onigiri nasi kuning itu? Mungkin resepnya tetap nasi kuning, cuma penyajiannya onigiri style. Jadi sebenarnya dari dulu dari nenek moyang kita udah ada. Tahu kan lontong isi? Iya. Nah sebenarnya sama aja gitu. Cuman hari ini yang kita bahas adalah nasi yang tidak berupa lontong kan gitu. Nah itu mungkin itu bisa kejadian. Berarti lebih ke tetap Indonesia tapi bentuknya di Belanda. Iya betul, tetap Indonesia, resepnya Indonesia, original, tapi penampilan atau isinya itu bisa di inovasinya ada. Iya, berarti termasuk fusion ya? Fusion. Berarti lebih ke tetap mengambil cita rasa Indonesia tapi bentuknya yang berbeda. Oke, jadi kita akan menggali lebih dalam lagi untuk onigiri nasi kuningnya dalam segi budaya juga dan lain dari halnya. Jadi pertama-tama kita akan mulai dengan onigiri. Nah, kan chef onigiri itu sebenarnya bentuknya tuh bulat atau segitiga atau gimana sih chef? So onigiri itu sebenarnya satu makanan adat Jepang yang simple. Jadi kalau kita biasanya bawa nasi satu box gitu ya. Nah di Jepang itu dia selain dia menghormati makanan, produk dan segala macam, mereka dibentuk untuk sesimpel mungkin. Ada bisa bundar, ada bisa segitiga. Dan isinya ada bisa yang polos, ada juga yang ada isinya. Kalau kayak kita bacang tuh kan bacang. Nah bacang itu tetap kan kita isi, cuman kita bentuknya kan lontong ya. Tapi ini nasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Biasanya untuk anak-anak kecil, biasanya waktu saya di Jepang itu biasanya mereka untuk sarapan tuh nasinya itu dibundur-bundur nanti ada lauknya. Nah, untuk orang dewasanya karena dia nggak mau gini ya, jadi ya mereka lebih simpel, bisa utuh dengan hanya dibungkus sama nori atau diisi. Isinya tuh ada ikan, ada ayam, tergantung sesuai selera mereka. Gitu. Berarti pada dasarnya sebenarnya bentuknya bebas ya, kembali lagi ke proporsi dari mereka juga. Benar. Oke, kemudian kita akan beralih untuk membahas nasi kuning. Jadi, chef tahu nggak sih asal mulanya nasi kuning itu kayak gimana? Sejarah dan filosofi. Kita mungkin bisa belajar dari zaman dulu ya. Karena kayak nasi kuning itu sesuatu yang kita hidangkan untuk celebration. Jadi celebration itu bisa ada ulang tahun atau kemeriahan yang keluarga dirayakan gitu. Makanya nasi kuning itu biasanya isinya pun harus komplit. Dan mereka ada kayak filosofi gitu ya. Dia harus ada 2 protein, ada 1 lauk, ada 1 sayuran, 3 sayuran atau berapa dan macam-macam, itu tergantung dari masing-masing daerahnya. Sebenarnya sih dasar itu hanya untuk celebration aja, untuk merayakan mau di hari apalah, hari kelahiran kah, hari lebaran, hari kemerdekaan, apa aja itu bisa dilakukan sama. Dasarnya untuk celebration, itu aja nasi kuning. Berarti sebenarnya nasi kuning tuh memang sudah seharusnya mempunyai banyak lauk atau kayak cuman beberapa lauk tapi bisa disebut nasi kuning? Enggak, mesti beberapa lauk. Dia mesti ada beberapa lauk. Jadi nggak bisa cuman nasi kuning pakai ayam doang gitu ya. Itu buat nasi kuning buat sarapan kalau itu. Bukan nasi kuning buat perayaan. Perayaan itu berarti dia harus emang yang mega, walaupun hanya sederhana gitu ya, jadi nggak harus mewah semua gitu. Cuman ada beberapa minimal tuh kalau salah ganjil, kalau saya nggak salah ingetin ya, itu mesti ganjil tuh si ininya. Bisa 5, 7, 11 berapa gitu. Sejarahnya kayak gitu. Karena mungkin dari nenek moyang kita
demennya sukanya angka ganjil atau makin beli lagi nggak ngerti juga sih. Oh, gitu. Cuman itu sejarahnya kayak begitu. Berarti memang harus beberapa banyak lauk juga biar bervariasi ya. Jadi kayak dari segi tekstur dan rasa supaya kayak rasa. Iya, supaya kayak rasa. Dan juga itu pasti kalau nasi kuning biar ada perbedaan, nasi kuning biasanya dia pasti pakai santan. Gurihnya dari santan. Lain sama nasi-nasi yang lain, karena ada nasi bakar, nasi apa lagi tuh. Coba sebutkan. Nasi uduk. Nasi uduk. Ya kan, itu lain-lain. Ya, nah, kuning itu sebetulnya lambang apa ya? Mungkin sih lambang kebesaran Tuhan kali atau apa ya, nanti harus kuning. Jarang kan yang merah. Iya, pastinya. Beda ya. Beda dong. Berarti nasi kuning itu sebenarnya kan biasanya kita lihat nasi kuning itu ditumpeng ya, Chef, yang besar itu. Nah, kira-kira kalau misalnya nasi kuningnya dibentuk-bentuk seperti yang lain? Bisa aja, sebetulnya identik nasi kuning itu hanya ada satu kerucut, udah itu aja. Oh, itu harus ada. Mesti ada, walaupun misalnya mau bawa dasarnya kotak kah, atau bundar, tapi salah satu harus kerucut gitu. Jadi emang kebudayaannya mungkin budaya ratusan tahun lalu gitu ya. Ya mungkin model-model kayak candi dan segala macam modelnya kan gitu tuh. Nah itu mungkin satu persembahan buat ke yang maha kuasa. Berarti sebenarnya nasi kuning itu filosofinya untuk menghubungkan kita dengan di atas. Iya betul. Gitu. Nah, Chef kan kalau misalnya onigiri ini kan dia bersifatnya individu kan, Chef. Nah, kalau misalkan yang nasi kuning dia kebersamaan. Kalau misalkan digabungin nih, kan otomatis dia lebih simpel untuk orang-orang berpergian. Ya. Nah, karena udah melenceng juga budayanya, menurut Chef gimana nih, Chef? Perlu diluruskan ya. Ini sebenarnya nggak melenceng. Sebenarnya onigiri pun sebenarnya bisa itu untuk kebersamaan. Dan dia biasa makan bareng gitu, makan bareng mereka sama gitu. Onigiri secara makan nasinya gitu bisa bukan hanya perayaan, tapi mereka bisa bawa bepergian segala perayaan pun karena di Jepang pun dirayakan dengan mereka bawanya onigiri. Sebenarnya nggak ada yang melenceng, cuman yang kalau kita mau dikolaborasi misalnya antara gimana sih supaya si nasi kuning bisa dibawa bepergian gitu. Ya tadi yang kita bicarakan dari awal, resepnya mesti harus sama sesuai dengan resepnya. Kalau kita bikin onigiri lah. Kalau bikin resep nasi kuning. Tapi secara penyajian, secara fungsi kita robah. Itu bisa terjadi. Kayak bikin nasi kuning dibikin ala onigiri. Bisa jadi. Karena nasi kuning sendiri kan itu teksturnya kan kental ya. Jadi padat. Itu bisa dibentuk. Mungkin bungkusnya ya nggak harus bungkus pakai nori. Mungkin pakai bungkus tapi yang harus tebal, yang bisa dimakan. Isinya bisa aja, bisa tempe orek, ya dong. Ada misalnya onigiri ini onigiri nasi kuning tempe orek, ini nasi kuning ayam suwir, itu bisa dilakuin. Kalau buat melenceng sih nggak ada, semuanya sama aja sih untuk perayaan sebetulnya. Cuma yang tadi caranya yang beda, yang satu ini seperti ini, yang ke Indonesia budaya seperti ini. Gitu. Berarti itu salah satu positif juga kan? Positif bisa juga. Mencampur budaya. Betul, benar. Gitu. Wah teman-teman, nah sekarang kita kan udah ngomongin nasi kuning onigiri dari semua aspeknya juga, dari banyak budayanya, rasanya, dari kepraktisannya untuk kita bawa-bawa gitu kan. Jadi gimana Kor menurut lo? Menurut gue sih menarik banget ya, dan ini tuh menjadi salah satu ide untuk menjadikan usaha. Karena kan gimana ya, dengan memasak ini juga modalnya kan nggak terlalu besar. Dan mungkin kalau misalnya ini kan termasuk fusion yang menarik ya, dan juga jarang ada di sini. Jadi mungkin bisa bagi teman-teman untuk dipikirkan kembali kalau mau buka usaha ya guys. Kita kasih idenya. Nah itu onigiri nasi kuning. Jadi, terima kasih Chef hari ini udah menjadi bintang tamu kita, dan kita jadi tahu banyak hal mengenai dari sejarah nasi kuning, dari onigiri sendiri, dan gimana pendapat Chef mengenai onigiri nasi kuning. Oke. Bisa dilakukan dan harus dilakukan. Harus dicoba. Baik. Gitu dong. Ya, siap. Bisa dicoba guys. Bisa dicoba. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeah.